Ada yang tahu nggak ceritanya bagaimana Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah? Nggak tahu Ibu. Yang pertama ada pembinaan di bidang agama. Ibu ceritain sejarahnya ya. Ya Ibu. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan sahabatnya. Masjid itu dijadikan tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di selami masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam. Mereka yang tinggal di selami masjid disebut al-sufah. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis seperti sahabat Abu Hurairah. Para sahabat itu tidak segan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapat penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh cinta dan pengertian, Nabi Muhammad memberikan petunjuk dan membimbing para sahabat Nabi untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Cara mendidik Rasulullah Allah adalah dengan memberi contoh langsung. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid, berzikir, iktikaf, dan membaca Al-Quran. Nabi Muhammad juga mengajarkan sebagai macam ilmu pada sahabat dan menyilakan sahabat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut di sini anak-anak, karena tadi kelasnya dipakai buat rapat para guru-guru. Berlanjutin ya materinya. Tadi sampai pembinaan di bidang sosial ya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengembangkan Islam di Madinah. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian dan cinta kebersihan. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara sahabat Muhajirin atau penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah dan sahabat Ansor, penduduk Muslim asli Madinah. Sahabat Ansor hijrah ke Madinah hanya membawa bekal seadanya karena tidak mempunyai rumah dan tidak membawa banyak harta. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama Muslim
Muslim ditolong oleh kaum Ansor. Karena itulah kaum Muslim Madinah disebut sebagai Ansor atau penolong. Kaum Ansor merelakan rumah, hewan peliharaan, uang, daging, dan tanah. Dibagi dengan saudara-saudara sama Muslim yang baru berhijrah. Sikap dermawan inilah yang semakin mengokohkan persaudaraan di antara mereka. Kita lanjutin lagi ya. Nabi Muhammad SAW menguatkan ikatan persaudaraan sama Muslim, hidup saling tolong menolong dan saling mengasihi. Karena itu kaum Muslim Madinah menganggap kaum Muslim dari Mekah sebagai saudara. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan kata nasab dan suku sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Kaum Ansor telah menunjukkan keteladanan bahwa sesama Muslim adalah saudara. Membantu saudara yang sedang membutuhkan adalah sebuah kewajiban. Bantuan yang diberikan tidak hanya harta, namun juga perlindungan keamanan. Sebaliknya kaum Muslim juga berterima kasih atas bantuan kaum Ansor dengan menjaga persaudaraan dan mengelola sampah maupun peternakan yang ia peroleh menjadi produktif atau menghasilkan. Dengan demikian, kaum Muhajirin tidak berpangku tangan dengan menggantungkan kebutuhan sehari-harinya terhadap kaum Ansor di dalam hidup. Dilarang karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Sebaliknya, Rasulullah menekankan pada sahabat untuk husnuzon dan tabayun, klarifikasi agar tidak terjadi salah paham. Rasulullah juga menekankan kebersihan dari di lingkungan masyarakat Madinah. Dengan demikian lingkungan masyarakat Madinah menjadi bersih dan lebih baik. Muhammad mengajarkan kejujuran dalam berdagang karena berdagang dengan jujur adalah termasuk jihad, sedangkan menipu adalah kejahatan. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah
bercocok tanam dan bekerja sama yang saling menguntungkan di antara mereka. Madinah menjadi penghasil utama